Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanallah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lebih dahulu maka kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa. Tentu kita menunggu pengumuman nanti, pengumuman dari pemerintah kira-kira maghrib. Setelah ada pengumuman pemerintah, insya Allah hari raya besok baru kalau anak-anak mau takbir setelah pengumuman itu, juga pukul beduk setelah ada pengumuman itu. Jangan pagi ini, ya, ingat itu. Kalau nanti ada yang mau mukul diingatkan, mukulnya setelah ada pengumuman tidak. Kalau mungkin ada anak kampung mungkin, kita mungkin juga tidak. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul imanan wahtisaban kita diterima oleh Allah. Allahumma amin. Sebab kalau puasa kita diterima, dosa-dosa kita insya Allah akan hapus ya. Puasa ini ada istimewa. Dalam sebuah hadis dikatakan artinya bahwa amal perbuatan itu kembali kepada yang mengamalkan. Tapi untuk puasa kembalinya kepada Allah langsung. Wa ana ajri bi, dan saya yang memberikan pahala dengannya. Anak sekalian, nanti hari-hari Idul Fitri itu yang perlu diingatkan pertama adalah takbir ya, itu setelah itu sunat itu takbir dari nanti setelah ada pengumuman sampai selesai, sampai sehari itu ya, sehari saja takbir itu diperintahkan. Kemudian ada beberapa hal yang sunat. Nanti kalau mau sholat Id itu ada sunatnya, berangkatnya itu dengan kembalinya berbeda jalannya. Nah mungkin benar. Nah kalau yang di Nusa Dami terus gimana? Gitu. Ya mungkin putar sana berangkatnya. Nanti pulangnya tiap langkah itu ada ganjarannya. Menuju ke sholat Id, tiap langkah ada ganjaran. Makin banyak langkah makin banyak pahala gitu, kira-kira gitulah. Nah kemudian ada ucapan ya. Ucapan hari raya yang dulu, tapi ini bebas ya, dari Indonesia ya boleh. Kalau para sahabat dulu, kalau hari raya sambil ketemu sama temannya itu salaman sambil bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya sama, taqabbalallahu minkum. Itu yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Kemudian bagaimana kalau kita Idul Fitri? Ya boleh bilang saja. Bahasa Indonesia ya boleh, selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa kita dihapus pahala kelompok. Boleh. Yang keren hari raya itu kita bisa mengucapkan jangan selamat hari raya boleh. Tapi yang pernah terjadi pada zaman Rasul adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna. Nah itu bagian hari raya. Kemudian sholat Id di sini di masjid ya, besok di masjid. Nah, ada yang di lapangan, terserah saja itu, tidak usah dimasak. Kemudian anak sekalian, ini yang dari Pabelan angkat tangan. Pabelan. Yang dari luar Pabelan, dari luar Pabelan, asrama sudah nggak ada, Pabelan semua. Kelas 6 mana kelas 6? Itu kelas 6 Pabelan.
Mbak, mana kelas Mbak kelas 6? Oh, ada satu. Hanya satu. Oh, ada 2. Wah, 3. Oh, 3, 4, 5, 6. Nah, anak sekalian ini ada hal yang perlu saya sampaikan ya, untuk menjaga nama baik diri kita masing-masing. Kalau hari raya itu biasanya kan ujung, tahu ujung. Bersilaturahim kepada orang-orang tua, kepada tokoh-tokoh. Nah, ini ada sedikit yang perlu diperhatikan. Hari raya itu biasanya banyak makanan. Ya, nah nanti ya tentu kalau silakan ayo makan di rumah sendiri. Tapi jangan di rumah sendiri ya, yang dagangan dihabiskan ya. Tetap jaga ya. Bukan tidak boleh makan, boleh. Tapi ya kira-kira ya. Sebab nanti Pak Belanda rapos, jangan sampai gitu. Pak Belanda kalau disuguh seperti tidak pernah makan, jangan sampai itu. Boleh makan. Sewajarnya makan itu boleh masa wajarnya. Kemudian ada ini saran ya. Biasanya kan bersilaturahmi ke orang tua. Duduk, mari makan. Nah, ini saran. Ambil makanan itu yang dekat dengan kamu duduk. Ya. Jangan yang jauh-jauh. Sebab pernah terjadi ya. Pernah terjadi gini. Ada orang halal bihalal ke orang tua. Masuk. Kemudian oleh punya rumah mbah-mbah itu, ayo dimakan. Mulai makan. Ini orang-orang ini ambil dekat. Ada satu yang dia itu ingin mengambil kue agak jauh, tepat di depan tuan rumah. Nah, kita tahu, kita lihat ya. Ini mau ngambil kue teman ini ya. Karena jauh, dia jongkok, menjulurkan tangan. Tak disangka tuan rumah itu nyambut tangannya dengan jabat tangan. Aku cepet-cepet toh. Jadinya teman itu tidak jadi ambil kue, dikira mau pulang. Wah ya dia jawab, ya bahasa Jawa, sama cekap. Nah, teman-teman yang masih pada makan itu pada bengong. Dia itu mau ngambil kue, tahu-tahu disambut jabat tangan. Jadi pulang. Ada yang belum minum itu waktu itu ya, kenapa? Cepat sekali. Nah, jadi kalau ambil kue yang dekat saja, biar tidak itu keluar sambil pada ketawa. Belum ada yang belum ambil itu karena sudah kok bahasa Jawa, aku cepet-cepet toh. Wah, nggih ampun, padahal ambil kue itu. Tapi ambil jabat tangan. Itu jangan sampai terjadi ya. Wah, belum ambil kue dikira pamen. Ini bukan cerita ngarang ya, terjadi betul. Kira-kira 50 tahun yang lalu ya, itu terjadi betul. Sehingga waktu itu kalau kita bertemu pada ketawa. Nah, jadi dalam hari raya ini kita rayakan dengan ya, pada waktu itu haram berpuasa, boleh makan minum sepuasnya. Sepuasnya itu bukan menjadi sampai kempling-kempling kalau wah minum sepuas-puasnya. Sampai melakar, ya, sampai melakar, ya. Anak-anak sekalian, Mas, insya Allah kalau sudah hari raya, ini yang saya sampaikan, bukan berarti tidak ada puasa lagi, yaitu puasa sunnah, yang pahalanya besar. Nih, jadi nanti kalau umpamanya besok sudah hari raya, kemudian setelah itu selama 1 tahun. Dari Syawal nanti sampai mau puasa lagi ada puasa-puasa yang bagus dilaksanakan. Pertama, nanti ini yang dalam waktu dekat puasa Arafah. Puasa Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah haram puasa. Jadi nanti
ketika para haji itu wukuf di Arafah, kita di sini yang orang yang tidak haji sunat berpuasa, yang haji tidak berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa sebelum yang lalu dan setahun yang mendatang. Bayangkan itu. Nanti kalau tanggal 9 anak-anak puasa itu dosanya itu hilang, yang lalu setahun lalu dan setahun yang akan datang bebas dosa. Itu puasa Arafah, 1 hari menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, jadi yang pentingnya adalah puasa Arafah itu pahalanya besar sekali. Jadi nanti anak-anak setelah tanggal 9 Dzulhijjah puasa banjir pahala. Yang pertama. Yang kedua, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ini dekat juga ini nanti. Tanggal 10 Muharram itu disunatkan puasa. Yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Jadi kita puasa tanggal 10 Syura puasa, dosa setahun yang lalu hilang. Tadi ketika Arafah sudah puasa, hilang dosa. Puasa Asyura hilang dosa. Tiada dosa di diri kita, bayangkan. Nah, puasa Asyura ini juga disunatkan diikuti dengan puasa Tasu'a. Puasa tanggal 9 Muharram. Berdasarkan hadis bahwa suatu ketika Nabi Rasulullah bersabda bahwa tahun depan insya Allah mau puasa tanggal 9. Tapi sebelum sampai tanggal 9 Asyura tahun depan, beliau telah wafat. Menjadi hadis qauliyah namanya. Jadi itu baik yang pertama puasa Arafah dan kedua puasa Asyura. Nah, sekarang yang bagus lagi puasa apa? Senin Kemis. Rasulullah bersabda pada hari Senin itu saat aku dilahirkan, aku dinobatkan menjadi Rasul, dan hari di mana aku mulai menerima wahyu itu hari Senin puasa. Nah, Kemis. Nah, apa? Menurut sebuah hadis, hari Kemis itu hari malaikat melaporkan amalan manusia kepada Allah. Jadi kalau kita itu puasa Kemis, kalau puasa Senin karena itu tadi kelahiran Nabi, diangkat Rasul dan juga mulai menerima wahyu itu hari Senin. Kalau hari Kemis, kalau kita puasa, para malaikat melaporkan amalan kita kepada Allah, kita sedang puasa. Jadi malaikat bilang, ya Allah, si A itu saya terima bilang puasa yang di Kemis ini. Oh ya, pahalanya besar karena Kemis itu. Jadi Kemis bagus, Senin Kemis itu puasa. Kemudian selanjutnya, anak sekalian, nanti setelah Ramadan masih ada puasa yang paling besar, yaitu apa? 6 hari bulan Syawal. Nah, ini berat, pahalanya bagus. Jadi umpamanya besok hari raya, besok hari apa? Rebo. Maka Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa puasa. Kemudian Rebonya lagi hari raya apa? Hari raya Syawal. Tentang bulan Syawal ini dalam buah hadis sahih beliau Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tumat ba'u sitan minasyawal kana kasyami dahri." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka nilai puasanya seperti puasa sepanjang masa. Pak, apa? Arafah puasa, Asyura puasa, 6 Syawal puasa, tidak ada dosa. Ada yang mengatakan puasa 6 Syawal itu
Ada yang mengatakan dihapus dosanya 1 tahun, ada yang mengatakan seperti puasa 1 tahun, ada yang mengatakan puasa selama hidup, selama-lamanya. Jadi kalau mau mendapat seperti puasa sepanjang masa atau sepanjang tahun, nanti mulai tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seandainya besok hari raya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sampai Selasa, Rabu hari raya lagi, hari raya Syawal. Puasanya boleh berturut-turut. Ada pendapat yang penting dalam bulan Syawal, jadi boleh pecah-pecah. Tapi akan lebih bagus kalau berurutan. Selanjutnya anak sekalian, disunatkan juga nanti anak-anak puasa tiap bulan 3 hari, tiap bulan tanggal 13, 14, 15. Jadi tengah bulan berpuasa. Itu ada sebuah nasihat dari Rasulullah ini. Hai Abu Dzar, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada 1 bulan, maka hendaklah engkau berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Ini pahalanya juga besar sekali. Nah, jadi setahun itu puasanya banyak. Jadi penghapus dosa. Jadi kalau tadi syukur-syukur semua dilaksanakan, paling tidak ambil mana yang penting. Yang selanjutnya puasa bulan Sya'ban. Nah, bulan puasa Sya'ban ini pahalanya seperti diterangkan dalam sebuah firman dalam bahasa beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha begini, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sempurna berpuasa 1 bulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan aku tidak menyaksikan beliau pada 1 bulan paling banyak puasa melainkan pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Ruwah lebih baik banyak puasa, paling tidak sebulan Senin Kamis pada bulan Sya'ban itu puasa. Atau puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, tapi pahalanya banyak. Nah, inilah nasihat berpuasa yang bagus kita laksanakan, meskipun sudah tidak ada pada bulan Ramadan. Kemudian berbahaya perlu diingat bahwa ada juga beberapa larangan puasa. Yang pertama, mengkhususkan puasa hari Jumat tidak boleh. Kalau Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa boleh. Tapi kalau khusus Jumat puasa, Jumat nggak boleh. Yang kedua tidak boleh adalah pada hari Sabtu itu juga boleh. Makruh melakukan puasa sunat dengan mengkhususkan saya puasa Sabtu jadi Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Jumat tidak boleh, Setu tidak boleh. Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin boleh. Kemudian yang terlarang, haram. Ketika Idul Fitri 1 Syawal tidak boleh puasa. Ingat Bang Bro. Wah, saya sedang puasa. Syawal puasa enggak boleh. Yang kedua, saat Idul Adha 10 Dzulhijjah ditambah tasrek 11, 12, 13 haram berpuasa, tidak boleh. Kemudian tidak boleh puasa juga pada 2 hari sebelum Ramadan. Ramadan kemarin tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Itu 7, 8 juga boleh puasa. Itu harus jangan, wah saya mau Ramadan saya awali sebelum puasa. Kemudian tidak boleh juga puasa abadi, puasa selamanya, tidak pakai ada ya, tidak tiap hari puasa setahun itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi beberapa tadi puasa sunat dan larangan puasa yang tidak boleh dilaksanakan oleh para umat Islam. La soma man somal abadan. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang masa. Itulah anak sekalian beberapa hal yang kita catat. Sekali lagi, mari
mari kita sempurnakan puasa kita, mudah-mudahan imanan wahtisaban kita diterima oleh Allah. Dan selanjutnya marilah kita berdoa sebagai penutup acara kita pada bulan Ramadan ini. Semuanya ikut kata-kata saya ya. Ini sebagai penutup doa akhir Ramadan. Semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina iyyahu fa in janaltahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Amin. Dengan resmi acara kuliah subuh Ramadan di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Tampilan saya nyatakan ditutup, diakhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, sini.